Cerita novel romantis. Musuhku membawa benihku. Bab 06. Aku tidak membencimu, Auntie. Pagi ini, Robert tak melihat keberadaan Jimmy di kediamannya. Hanya ada Eric saja di meja makan, karena mereka akan sarapan bersama. Di mana Jimmy? Tanya Robert. Ia belum pulang sejak kemarin, Tuan, jawab Eric. Belum pulang. Robert sedikit merasa aneh karena tak biasanya Jimmy pergi begitu lama dan tanpa kabar sama sekali. Akhirnya Robert menyantap sarapan paginya bersama dengan Eric. Setelah itu ia langsung berangkat ke perusahaan. Setibanya di perusahaan, para pegawai tampak menatap Robert dari atas ke bawah. Mereka cukup terkejut dengan keadaan Robert yang sangat berbeda. Atasan mereka itu sudah tidak duduk di kursi roda lagi dan bisa kembali berjalan. Setelah ia meminta Jimmy membawa Sylviana pergi ke luar kota dan membuangnya, Robert memang belum pergi ke perusahaan. Baru hari ini ia datang kembali dengan penampilan yang baru. Saat tiba di lantai teratas, Robert melihat Jimmy yang sudah berdiri di depan pintu ruangannya. Robert sedikit menautkan kedua alisnya karena melihat Jimmy yang tak seperti biasanya. Kamu sudah di sini, Jim. Mengapa tidak pulang? Tanya Robert. Jimmy pun membukakan pintu untuk Robert dan mereka masuk. Lalu Jimmy mengeluarkan sebuah amplop dan meletakkannya di atas meja, tepat di hadapan Robert. Apa ini? Tanya Robert. Surat pengunduran diri saya, Tuan, jawab Jimmy. Robert sungguh kaget dengan jawaban Jimmy. Bukan hanya Robert saja yang kaget, tapi juga Eric. Eric sudah terbiasa berbagi tugas dengan Jimmy dan tak menyangka bahwa Jimmy mengambil keputusan seperti ini dengan tiba-tiba. Apa ada sesuatu yang tidak kamu sukai di perusahaan, Jim? Katakan padaku, ujar Robert. Tidak ada, Tuan. Ini hanya masalah keluarga yang harus kuselesaikan, kata Jimmy. Masalah keluarga? Keluargamu yang mana, Jim? Kamu sudah tidak memiliki siapapun dan bukankah kamu baru pergi ke makam kedua orang tuamu kemarin? Jimmy diam karena ia masih berpikir, alasan apa lagi yang harus ia katakan pada Robert. Jika masalahnya gaji, Robert pasti akan menaikkan gajinya. Jadi hanya masalah keluarga yang terpikirkan oleh Jimmy. Selain itu, Lexi dan Gia tidak mengizinkan Jimmy mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Keluarga dari Daddy saya, Tuan. Mereka menginginkan saya kembali karena mereka ingin menikahkan saya dengan seorang wanita, sesuai wasiat yang ditulis oleh Daddy saya. Kata Jimmy pada akhirnya. Menikah? Kamu akan menikah? Ya, Tuan. Jadi saya harus kembali. Kamu bisa menikah lalu kembali ke sini untuk bekerja. Aku tidak masalah jika kamu ingin mengajukan cuti, kata Robert. Maafkan saya, Tuan. Namun setelah menikah nanti, saya akan ikut dengan istri saya dan tinggal bersamanya di negara lain. Jimmy semakin merutuki dirinya sendiri karena semakin lama jawaban yang ia berikan semakin ngelantur kemana-mana. Robert menghela nafasnya pelan kemudian menatap Jimmy, kamu tak ingin memikirkan hal ini lagi, Jim? Tidak, Tuan. Saya sudah yakin dengan keputusan yang saya ambil, kata Jimmy. Baiklah. Robert akhirnya menandatangani surat pengunduran diri tersebut dan memberikannya kembali pada Jimmy. Apa saya perlu mencarikan asisten baru lagi untuk menggantikan saya, Tuan? Tanya Jimmy. Tidak perlu. Aku hanya memerlukan Eric saja. Ia sudah mengetahui semua pekerjaanmu dan kurasa itu sudah cukup, jawab Robert. Hari itu, Jimmy menghadap bagian HRD untuk memberikan surat pengunduran dirinya yang telah ditandatangani oleh Robert. Hampir seluruh pegawai perusahaan mengetahui hal itu dan merasa kaget. Mereka sangat menyayangkan keputusan Jimmy yang melepaskan pekerjaannya. Kamu sudah siap berangkat, Jim?
Tanya Lexi. Sudah, Tuan. Saya siap. Baiklah, kita akan berangkat besok pagi. Aku dan Gia akan menemani kalian berangkat. Setelah itu, istriku yang akan menemani Selviana, sementara aku akan kembali ke sini dan mengawasi kedua putraku, terutama Robert. Baik, Tuan. Saya akan mempersiapkan semuanya. Pergilah. Jimmy pun kembali ke kediaman Robert untuk membereskan semua pakaian dan juga barang-barang miliknya. Ia melakukan semua itu sebelum Robert kembali dari perusahaan bersama dengan Eric. Dengan menggunakan sebuah taksi online, Jimmy pergi menginap di sebuah hotel di dekat bandara. Besok pagi-pagi sekali, pihak rumah sakit jiwa akan mengantarkan Selviana langsung ke bandara dan mereka akan pergi dengan menggunakan pesawat pribadi. Dad. Robert terkejut ketika Lexi datang mengunjunginya di perusahaan. Memang belum sempat menemui dadinya itu karena begitu sibuk dengan balas dendamnya pada Selviana. Kamu sudah bisa berdiri? Tanya Lexi tanpa rasa terkejut sedikit pun. Hal itu karena Jimmy telah menceritakan semuanya. Dad, aku sudah sembuh. Ini semua berkat terapi yang dilakukan bersama dokter setiap bulan, jawab Robert. Lalu mengapa kamu tidak memberitahukan pada Daddy dan Mommy? Apa kamu ingin menyembunyikannya dan membuat momimu terus bersedih dengan keadaanmu? Bukan begitu maksudku, Dad. Aku belum sempat menemui Dad dan Mom. Banyak pekerjaan yang harus kuselesaikan, kata Robert beralasan. Lexi sengaja menemui Robert di perusahaan agar Jimmy bisa mengatur keberangkatan mereka besok pagi. Lexi sungguh tak menyangka bahwa putra sulungnya, yang begitu penyayang, bisa melakukan hal yang begitu kejam pada seorang wanita. Putra sulungnya ini bahkan menikah diam-diam dan bercerai begitu saja, seperti tak ada sesuatu yang terjadi. Apa hari ini kamu akan menemui Dad dan Mom jika Daddy tidak datang ke sini dan melihat bahwa kamu sudah bisa berjalan lagi? Lexi sebenarnya sangat senang melihat kesembuhan putranya, tapi hatinya masih sakit dan ia dipenuhi oleh amarah. Bagaimana bisa putranya yang ia besarkan dan penuh kasih sayang, menyakiti seorang wanita? Bukankah mominya juga seorang wanita? Aku memang berencana menemui Dad dan Mom hari ini, sepulang bekerja. Hanya saja aku sedang menghadapi sedikit masalah, kata Robert. Masalah apa? Tanya Lexi, meskipun ia sudah tahu bahwa masalah Robert adalah karena Jimmy yang mengundurkan diri secara tiba-tiba. Jimmy mengundurkan diri, jawab Robert. Mengundurkan diri. Lexi berpura-pura kaget, tapi sebetulnya ia sangat berterima kasih pada asisten pribadi putranya itu karena telah menceritakan semua kebenaran padanya. Jimmy bisa saja tetap menyembunyikan semuanya, namun sepertinya rasa kemanusiaan serta empatinya tergerak oleh seorang wanita bernama Selviana. Kalau begitu Dad pulang saja. Tak ada gunanya juga Dad di sini, sepertinya kamu sedang sibuk dan pasti tak mengharapkan kedatangan Dad. Hari ini aku memang akan sibuk sekali, Dad. Tapi besok aku berjanji akan menemui Dad dan Mom, kata Robert. Tak perlu. Kamu tak perlu datang, karena Dad dan Mom akan pergi berlibur. Dad ingin membawa Mom berkeliling Eropa, kata Lexi. Dad dan Mom akan pergi. Mengapa tiba-tiba dan tak memberitahuku? Tanya Robert. Apa dengan memberitahumu, kamu akan ikut dengan kami? Sudahlah, Dad tak ingin banyak berdebat. Sebaiknya kamu memikirkan apa kamu memiliki suatu kesalahan hingga membuat Jimmy mengundurkan diri. Ucapan Dad Lexi membuat Robert terdiam. Tampak mulai berpikir, apa ia memiliki kesalahan pada Jimmy yang mungkin membuat asisten pribadinya itu sakit hati. Pagi-pagi sekali, Jimmy telah bersiap di bandara untuk menyambut kedatangan Lexi dan Gia.
Mereka akan pergi ke kota Manchester dengan pesawat pribadi mereka, setelah itu mereka akan pergi ke negara Irlandia dengan menggunakan penerbangan komersil. Semalam, Robert mendatangi kediaman orang tuanya. Dia berpura-pura terkejut dengan kondisi Robert yang sudah bisa berjalan seperti sedia kala. Dia pun langsung menderkap putranya itu. Ia tak sempat menyembunyikan kebahagiaannya saat melihat Robert, tapi terselip kesedihan di dalam kebahagiaannya itu. Robert tak menginap di rumah dan memilih untuk langsung kembali ke mansionnya. Ada rasa bersalah dalam dirinya karena membohongi kedua orang tuanya tentang pernikahan yang ia lakukan. Lexi dan Gia pun bernafas dengan lega karena itu berarti mereka bisa pergi tanpa harus mencari alasan pada Robert jika tak mau diantar. Kami akan langsung menunggu kalian di kota Belfast. Dari sana kita akan langsung menuju rumah kayu di Black Mountain, kata Lexi. Baik, Tuan. Mereka sengaja mengambil jalur yang berbeda untuk menuju Irlandia, agar Robert tak curiga. Meskipun Lexi sudah menghapus jejak Jimmy dan Sylviana, ia masih harus tetap waspada jika Robert menggunakan tenaga it yang memiliki keahlian luar biasa. Sylviana yang ditemani oleh seorang perawat dari rumah sakit jiwa pun berangkat bersama dengan Jimmy. Sylviana tak diposisikan dekat dengan Jimmy karena takut jika emosi Sylviana akan kacau, apalagi kadar obat depresi dan halusinasi di dalam tubuh Sylviana masih ada meskipun kecil. Saat mereka sampai di kota Belfast, perawat itu memakaikan penutup mata pada Sylviana. Hal itu karena Sylviana akan berada satu mobil dengan Jimmy, yang mungkin saja akan menimbulkan gesekan tertentu. Tampak Lexi dan Gia yang telah menunggu kedatangan mereka di rumah kayu di Black Mountain, sebuah kawasan pegunungan yang juga menjadi area wisata. Bagaimana keadaannya? Tanya Gia pada perawat yang menemani Sylviana. Sampai saat ini ia dalam keadaan tenang dan saya rasa tidak akan ada masalah karena hari ini saya belum memberikannya obat apapun. Baiklah, terima kasih. Tugasmu selesai sampai di sini. Supir akan membawamu kembali ke London, ujar Gia. Baik, Nyonya. Gia tak akan mengingatkan perawat itu bahwa ia harus menutup mulutnya rapat-rapat karena Jimmy sudah berinisiatif melakukannya. Dengan perlahan, dia memegang lengan Sylviana dan membawanya masuk ke dalam kamar tidur yang telah disiapkan untuknya. Beristirahatlah, kamu pasti lelah, kata Gia. Sylviana tampak menatap Gia dengan intens. La mencoba mengenali siapa wanita yang ada di hadapannya ini. Maafkan aku karena lupa memperkenalkan diri. Namaku Gia, tepatnya Giovanni. Aku adalah Mommy dari Robert. Gia menghentikan ucapannya karena ingin melihat reaksi dari Sylviana. Namun, wanita itu tampak biasa saja. Mommy minta maaf atas semua sifat kasar Robert padamu, yang pasti sangat melukaimu. Maafkan Mommy karena tak bisa mendidiknya dengan baik. Dia jadi teringat semua sifat dan sikap Robert sebelum kecelakaan terhadap Vianis terjadi. Robert adalah pribadi yang begitu lembut dan penyayang, meskipun ia terlihat dingin dari luar. Mommy? Tanya Sylviana. Ya, maukah kamu memanggilku Mommy? Kamu adalah menantuku dan sudah menjadi putriku, kata Gia. Sylviana hanya terdiam menatap Gia. Tak ada emosi yang ia tunjukkan, hanya wajah datar saja yang terus ia tampilkan. Mommy akan berada di sini bersamamu. Mommy sendiri yang akan menemani dan menjagamu. Mommy akan menyiapkan makan malam kita, oke? Beristirahatlah dulu. Dia akhirnya meninggalkan Sylviana seorang diri di dalam kamar. Saat dia keluar, Sylviana tampak memperhatikan sosok itu dan tanpa sadar mengeluarkan air matanya. Mommy. Sudah beberapa hari sejak Jimmy berhenti bekerja. Kesibukannya menjadi bertambah banyak saja.
Pekerjaan yang biasanya cepat selesai karena adanya Jimmy, kini terbengkalai karena kerja Eric tak secepat kerja Jimmy. Kerjakan yang ini juga, Rick, pinta Robert. Tapi saya belum menyelesaikan yang ini, Tuan, balas Eric. Eric sendiri merasa kewalahan dengan banyaknya pekerjaan. Seharusnya mereka memang mencari pengganti Jimmy. Apa tidak sebaiknya kita mencari seorang asisten baru untuk menggantikan Jimmy, Tuan? Tanya Eric. Aku tidak ingin ada orang baru lagi, Rick. Saat ini hanya dirimu yang bisa kupercaya. Jika aku harus menyeleksi orang baru lagi, kurasa aku tak akan bisa. Saat ini Robert benar-benar menyeleksi orang-orang yang berada di dekatnya. Ia tak ingin mengalami seperti Vianis, di mana Selviana yang merupakan sahabat terdekat bagi Vianis, justru adalah orang yang mencelakainya. Baiklah, Tuan. Terserah padamu saja. Aku akan mencoba menyelesaikannya sesegera mungkin, kata Eric dan kembali berkutat dengan dokumen-dokumen di hadapannya. Namun, tak sampai 1 jam, Robert merasa lelah yang amat sangat. Ia pun akhirnya memutuskan untuk pulang. Rick, aku pulang dulu. Tubuhku terasa tidak enak sekali. Pusing di kepalaku tak mau hilang-hilang selama beberapa hari ini, ujar Robert. Pulang dan beristirahatlah, Tuan. Aku akan tetap di sini menyelesaikan semuanya, kata Eric. Robert akhirnya pulang. Lah mengemudikan sendiri mobilnya meskipun sakit kepala masih ia rasakan. Ia pergi ke sebuah coffee shop dan membeli kopi di sana. Ia duduk seorang diri dan melihat ke arah jalan raya. Di seberang jalan, ia melihat sebuah toko bunga. Tiba-tiba saja ia kembali teringat pada Vianis. Robert tersenyum tipis dan berdiri. Ia keluar dari coffee shop dan menyeberang jalan untuk menghampiri toko bunga tersebut. Setelah memilih bunga yang ia inginkan, Robert masuk ke dalam mobil. Ia melajukan kendaraannya menuju ke sebuah area pemakaman. Sebelum turun, Robert kembali melihat bunga yang ia letakkan di samping kursinya. Lihatlah, Vianis. Aku membawakanmu bunga kesayanganmu, bunga favoritmu. Aku datang. Aku merindukanmu. Batin Robert. Dengan sebuket bunga di tangannya, Robert melangkah mendekati makam Vianis. Namun belum sampai ke sana, ia mendengar suara seseorang berbicara dan itu tepat di depan makam kekasihnya. Aku datang, sayang. Bagaimana kabarmu? Apa masih sakit? Maaf karena baru menjengukmu lagi. Aku terlalu sibuk. Sayang, aku telah membalas semua sakit hatimu pada mereka. Saat ini, Selviana telah seterese. Ya, seterese. Aku berhasil mencampurkan obat ke dalam makanan dan minumannya setiap hari, sedikit demi sedikit. Sayang sekali ia tak mati. Tapi tenang saja, Robert telah meminta Jimmy membuangnya keluar kota. Ia pasti akan segera mati. Oh ya, Robert telah sembuh dari kelumpuhannya. Ia sudah bisa berdiri sekarang dan seperti sedia kala. Seharusnya aku membuat kecelakaan itu lebih parah untuknya agar ia selamanya tak bisa berjalan atau mati sekalian. Aku tak akan pernah membiarkannya menyakitimu atau membuatmu bersedih. Kamu adalah milikku, hanya milikku. Apa kamu tahu, saat kecelakaan itu terjadi, dokter mengatakan bahwa kamu sedang mengandung anak kita. Tapi wanita itu telah mengacaukan semuanya. Aku, kamu, dan anak kita, ia menghancurkannya. Beberapa saat kemudian, akhirnya Robert melangkah kembali menuju mobilnya dengan jiwanya yang bergemuruh. Ia sempat terdiam sesaat di balik kemudiannya, tapi setelahnya ia langsung menjalankan mobilnya. Tak mungkin ia berlama-lama di sana. Di tengah perjalanan kembali ke mansion miliknya, Robert menghentikan mobilnya di samping trotoar.
La menatap buket bunga yang ada di kursi sampingnya dan tersenyum tipis. Apa mereka berselingkuh di belakangku? Gumam Robert. Impianmu. Apa kamu suka hidup bersama wanita yang berselingkuh? Mengapa? Apa kamu takut kalau yang kukatakan benar adanya? Vianis sudah sering berselingkuh darimu, kamu tahu kenapa? Karena katanya kamu tak pernah memberikan apa yang ia minta. La selalu ingin berhubungan lebih denganmu, tapi kamu selalu beralasan bahwa ingin membuat malam pertama kalian berkesan. Baf. Robert memukul kemudi mobilnya hingga terdengar suara klakson yang berbunyi. Ia menghela nafasnya dalam dan menempelkan dahinya di bagian atas kemudi. Tidak. Ini tidak mungkin. Vianis tidak akan pernah berselingkuh dariku. Kami saling mencintai dan aku hanya perlu melamarnya, kemudian melanjutkannya ke jenjang pernikahan. Akhirnya Robert melanjutkan perjalanannya. La langsung pulang ke mansion. Tiba-tiba saja ia merasakan kesepian yang merasuk ke dalam hatinya. Hingga akhirnya malam tiba, Robert yang sedari pulang hanya mengunci diri di dalam kamarnya, keluar untuk makan malam. Ia melihat Eric yang baru saja sampai di kediamannya. Baru pulang, Rick? Tanya Robert. Ya, tadi ada Tuan Park yang menghubungi untuk membuat janji temu dengan Anda besok, jawab Eric. Baiklah, atur saja waktunya. Kita makan malam sekarang, ujar Robert. Baik, Tuan. Eric pun melangkah ke ruang makan dan makan malam bersama dengan atasannya itu. Saat makan malam, Robert yang melihat wajah Eric terlihat begitu lelah pun akhirnya kembali membuka pembicaraan. Rick, buka lowongan untuk asisten pribadi pengganti Jimmy. Kamu terlihat sangat lelah sekali, ujar Robert. Mendengar ucapan Robert, seperti angin segar bagi Eric yang memang sedang pusing dengan pekerjaan menggunung yang ditinggalkan oleh Jimmy. Eric baru menyadari bahwa selama ini pekerjaan yang ia pegang tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan pekerjaan Jimmy. Eric sempat berpikir, mungkin alasan Jimmy keluar karena tak sanggup lagi menghandle pekerjaan itu. Bahkan ketika Robert mengizinkannya cuti dan nanti kembali bekerja pun ditolak begitu saja. Anda yakin, Tuan? Tanya Eric. Aku yakin. Sepertinya aku juga tak akan sanggup jika hanya mengerjakannya berdua denganmu. Tapi, biar nanti aku yang menginterview calon asisten itu jika lamaran sudah masuk, kata Robert. Baik, Tuan. Kalau begitu beristirahatlah. Aku juga lelah, ujar Robert. Di dalam kamar tidurnya, Robert tampak berpikir lagi sendiri. La merasa harus mencari tahu semuanya dari awal, dari saat pertama kali ia mengenal Vianis. Robert akhirnya mengambil ponsel yang ia letakkan di atas nakas dan menghubungi seseorang. Selamat pagi, sayang. Sapa Gia pada Selviana. Selviana masih tampak diam sambil duduk di samping sebuah jendela yang terbuka dan menampakkan padang rumput hijau dengan bukit yang tak terlalu tinggi di ujungnya. Dia duduk di sebelah Selviana, di atas sebuah sofa panjang yang berwarna peach dengan beberapa bantal peluk di atasnya. Dia mengambil sebelah tangan Selviana kemudian menepuk punggung tangan wanita itu pelan. Jika ada sesuatu yang ingin kamu keluarkan, katakanlah. Mommy akan dengan setia mendengarkan. Jangan memendamnya sendiri karena tak baik untuk kesehatan jiwamu. Tatapan Selviana kini beralih pada Gia. Apa aku boleh membencinya? Aku sangat membencinya. Dia tahu apa yang dirasakan oleh Selviana saat ini. Saat mendengar cerita dari Jimmy. Dia rasanya ingin sekali memukul putra sulungnya itu. Namun, rasa sayang pada putranya juga mendominasi. Dia tahu Robert melakukan itu karena dendam karena cinta yang terlalu buta. Dia sebenarnya tak ingin Selviana membenci putranya.
Bagaimanapun juga, Robert adalah daddy dari anak yang tengah dikandung oleh Sylviana saat ini. Mereka memang belum memberitahukan pada Sylviana mengenai kehamilannya karena merasa kondisi psikis Sylviana belum siap untuk mendengar berita itu. "Apa kamu juga akan membenci Mommy?" tanya Gia. Sylviana menggelengkan kepalanya. Bagi Sylviana, yang menyakitinya adalah Robert, juga kedua asisten pribadinya itu, bukan yang lain. Jadi tak mungkin ia membenci Lexi dan Gia. "Terima kasih, sayang," kata Gia, "Mommy sebenarnya tak ingin kamu membencinya. Sebenarnya Robert adalah anak yang baik. Ia lembut dan penyayang. Hanya saja, aku tahu, ini semua adalah kesalahanku. Aku adalah seorang pembunuh, maka aku pantas mendapat perlakuan seperti itu," ujar Sylviana. La memegang dadanya yang terasa kacau, juga kepalanya terasa berdenyut. Maafkan Mommy. Mommy jadi menyakitimu," kata Gia yang kembali menggenggam tangan Sylviana. Keadaan Sylviana sudah lebih baik selama beberapa hari tinggal di rumah kayu. Namun, Jimmy belum berani menampakkan wajahnya karena Lexi melarangnya sementara waktu ini. Jika kondisi psikis Sylviana sudah lebih baik, baru Jimmy keluar dan menggantikan mereka, karena tak mungkin jika Lexi dan Gia terus berada di sana. Kedua putra mereka akan curiga karena kedua orang tuanya belum kembali dari liburan. Tiba-tiba saja Sylviana mendekap Gia. Ia menyesap harum wangi Gia, wangi seorang Mommy baginya. Wanita sebaik Gia, mengapa memiliki putra seperti Robert? Itulah yang ada di dalam pikiran Sylviana saat ini. Dia mengeratkan dekapannya pada Sylviana, "Panggil aku Mommy." Sylviana melepaskan dekapannya dari Gia. Ingin sekali ia memanggil Gia dengan Mommy, apalagi selama ini ia tak memiliki seseorang untuk dipanggil Mommy karena Devi tak pernah mengizinkannya. Namun, Sylviana cukup tahu diri, apalagi Gia adalah Mommy Robert, pria yang membencinya sampai ke ubun-ubun dan kini ia juga sangat membenci pria itu. "Maafkan aku, Auntie. Aku tak bisa." "Maaf," kata Sylviana. "Tak apa, sayang. Mommy tahu ada sesuatu yang membuatmu tak ingin. Tapi Mommy berharap suatu saat nanti kamu akan memanggil dengan sebutan Mommy." Sylviana tersenyum tipis sambil menatap Gia, kemudian kembali mengalihkan pandangannya ke arah bukit di taman belakang rumah kayu itu. Di lain tempat, brak. Robert menggebrak meja kerjanya ketika detektif yang ia hubungi untuk mencari informasi tak bisa mendapatkan informasi apapun. "Apa yang kamu kerjakan selama ini? Bagaimana bisa kamu tidak mendapatkan apa-apa?" tanya Robert yang sedikit merasa aneh. Detektif itu hanya terdiam di ujung panggilan ponsel karena ia sedang diancam dengan menggunakan sebuah pistol di pelipisnya. "Maafkan saya, Tuan. Saya akan mengembalikan semua uang yang Anda keluarkan," kata detektif itu. "Tak perlu," kata Robert yang kemudian memutus sambungan ponselnya. La kembali berkutat dengan dokumen di hadapannya di mana sudah tertumpuk beberapa lamaran hasil pilihan dari Eric, yang diletakkan di atas mejanya tadi pagi. Lanjut ke bab 07.